Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman Jafar SPD, Kepala SMP Negeri 1 Telaga Biru, mengucapkan terima kasih kepada Kemdikbud Ristek RI, khususnya Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Bupati Gorontalo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo melalui bidang kebudayaan atas program Seniman Masuk Sekolah, dan telah memilih SMP Negeri 1 Telaga Biru sebagai pelaksana kegiatan ini sebagai ajang menumbuhkan minat dan bakat peserta didik di bidang seni. Semoga program ini akan tetap berkesinambungan di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musli Kartili, selaku seniman SMP 1 Telaga Biru, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kemdikbud Ristek Republik Indonesia, khususnya Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Terima kasih juga kepada Bupati Gorontalo serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Melalui bidang kebudayaan, program Gerakan Seniman Masuk Sekolah ini yang telah memberdayakan kami para seniman yang ada di Kabupaten Gorontalo dalam hal menumbuhkan minat dan bakat peserta didik di bidang seni. Semoga program Gerakan Seniman Masuk Sekolah ini akan berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami dari SMP Negeri 1 Telaga Biru mengucapkan banyak terima kasih kepada Kemdikbud Ristek Republik Indonesia, khususnya kepada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, kepada kepala sekolah dan seluruh seniman yang ada di Kabupaten Gorontalo. Dengan adanya Gerakan Seniman Masuk Sekolah ini, kami jadi mengenal kesenian, khususnya seni teater. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 1 Telaga Biru bisa! Sebagai seorang anak panggung, sebelumnya saya mengingatkan bahwa dua tokoh yang nanti akan saya perankan mungkin mempunyai permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang atau sekelompok orang atau oleh siapapun. Mungkin sama atau mungkin juga berbeda, tetapi hal itu tidak menjadi masalah sama sekali. Dan sah-sah saja kalau kita mempunyai pikiran yang sama dan perasaan yang berbeda dengan siapapun. Yang menjadi pikiran kita sekarang adalah bagaimana sikap kita menghadapi situasi itu. Apakah kita harus marah, sakit, menangis, benci, kecewa, tertawa, atau kita harus terus membohongi pikiran dan hati nurani sendiri? Wajah kita adalah topeng-topeng. Segala wajah semua bertopeng. Ayo, siapa di antara kita yang bersedia menanggalkan topeng dirinya? Aku tahu wajahmu, kau pun tahu wajahku yang sebenarnya. Topengku dan topengmu terus menatap penuh kejahatan. Wajah-wajah kita
bersembunyi di balik topeng. Topeng-topeng kita bercengkrama di panggung hidup. Lalu kita saling bunuh-membunuh. Topengmu dan topengku terus bergerak menarikan kehidupan dan kematian. Waska, aku dengar kemiskinanmu di mana-mana. Lapar badan dan lapar jiwa telah membuatmu angkuh, dan engkau tidak pernah takut mati. Kau dengar, Waska? Nasibmu bagai acuan kereta waktu, berjalan terus berjalan, menyelusuri rel kehidupan yang kumal. Waska, aku lihat borok-borok di seluruh tubuhmu di pagi hari, dan kau sungguh tak peduli matahari. Sementara kau diam membisu di situ, kereta waktumu lewat begitu saja tanpa pesan. Waska, aku lihat sinar di matamu merah menyala-nyala. Waska, kau dengar? Berjuta-juta orang meneriakan lapar di belakangmu. Waska, mereka gelisah di mana-mana. Kini mereka mengembara ke seluruh penjuru kota, mencari-cari kuburnya sendiri, membuat kuburnya sendiri. Waska, kini kulihat kau telah bunuh diri. Kekosongan dan nasibmu sungguh sempurna. Begitulah kegelisahan dramatik yang terjadi pada tokoh yang satu ini. Ia bertemu dengan tokoh Waska, di mana dalam lakon itu pengembaraan hidup seorang Waska yang jahat, sekaligus seorang yang baik dapat kita rasakan penderitaannya. Tapi apakah benar Waska itu telah mati? Apakah benar Waska sebelumnya pernah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa? Dan apakah benar Waska itu gila? Sedangkan menurut kabar burung, katanya ia sekarang lagi memimpin proyek raksasa yang dananya beratus-ratus juta miliar dolar. Untuk lebih jelasnya, baik, saya akan mencoba menghubungi dia. Saya permisi dulu. Waska! 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 Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat saya yang profesinya sebagai anak panggung, kiranya saya perlu menjelaskan bahwa nama saya bukan lagi Waska, tapi nama saya sekarang adalah Semar. Siapa bilang saya ini sudah mati? Itu kan sebetulnya hanya trik saja untuk memancing rasa emosi penonton, untuk merebut simpati pengikut-pengikut saya dan masyarakat di lingkungan saya. Itu pun saya tidak mati. Dan yang paling jelas, itu hanya sandiwara saja. Sungguh, saya belum ingin mati. Saya masih cinta hidup. Makanya saya masih tetap muda dan perkasa. Saya betul-betul menikmati kehidupan ini. Jangan percaya, itu hanya isu. Orang masih hidup dibilang sudah mati. Bagaimana ini? Lalu dikatakan juga bahwa saya ini katanya pernah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Bohong itu. Baik, sekarang pertanyaan yang mana yang belum saya jawab? Oh ya, tentang proyek besar saya. Memang benar, sebetulnya itu adalah proyek kemanusiaan. Beruntung sekali saya bisa mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan proyek ini. Terus terang saja, saya tidak menganggapnya sebagai bisnis semata. Tapi masih ada yang lebih berharga, yang lebih bernilai dari itu, yaitu pengabdian saya terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan proyek ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Proyek ini juga bisa dikatakan sebagai tanda syukur saya kepada Tuhan, karena masih diberikan rezeki yang berlimpah kepada saya. Terus terang saja, kehidupan saya sebelumnya tidak seperti sekarang ini. Tentunya semua orang pun tahu. Dulu saya pernah menjadi anak wayang, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kenapa saya berhenti menjadi seorang pemain sandiwara? Terus terang, saya tidak bisa menjawabnya. Alasannya sangat pribadi sekali. Maaf lagi, saya harus segera pergi. Saya ada pertemuan, masih fokus dalam proyek kemanusiaan. Saya pikir saya sudah menjawab semua pertanyaan. Saya harap semuanya bisa menjadi puas dengan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi. Terutama untuk sahabat saya yang paling setia. Maaf, saya harus segera pergi. Bagaimana? Sekarang sudah jelas bukan bahwa Waska itu ternyata masih hidup?
sehat walafiat, segar bugar, dan masih tetap muda. Kalaupun sekarang ia berganti nama menjadi Semar, saya yakin itu hanya untuk kebutuhan administrasi dan formalitas saja. Bagaimana tidak? Dia seorang waska. Saya heran kenapa dia harus berhenti menjadi pemain sandiwara. Padahal kita semua menyaksikan sendiri dia betul berbakat, potensial, betul-betul luar biasa. Saya sampai pangling melihat perubahan yang begitu besar pada dirinya. Tapi rasanya saya tidak adil. Kalau saya harus terus membicarakan tentang kesuksesan Waska. Waska itu sendiri sudah diberikan kesempatan secara panjang untuk menjawab semua pertanyaan dan isu-isu yang tersiar selama ini. Rasanya kita juga harus sedikit bijaksana untuk memberikan kesempatan bicara kepada Semar. Barangkali ia juga menyampaikan sesuatu. Barangkali keanehan atau keajaiban zaman telah terjadi dan harus segera diwartakan ke semua orang. Segera akan saya panggil Semar. Semar! 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 Sebelum saya berbicara lebih jauh, terlebih dahulu saya akan meluruskan sebuah kekeliruan. Saya bukanlah Semar. Saya adalah Waska. Saya betul-betul Waska. Memang banyak sekali orang bernama Waska, tapi saya adalah Waska yang paling Waska. Dunia saya adalah dunia Waska. Penderitaan saya adalah penderita Waska. Boro saya adalah boro Waska. Kesunyian saya adalah kesunyian Waska. Mimpi saya adalah mimpi Waska. Sakit saya adalah sakit Waska. Hati saya adalah hati Waska. Keinginan saya adalah keinginan Waska. Dendam saya adalah dendam Waska. Kemiskinan saya adalah kemiskinan Waska. Lapar saya adalah lapar Waska. Sembahyang saya adalah sembahyang Waska. Tuhan saya adalah Tuhan Waska. Waska! 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 Bagaimana lagi aku harus menjelaskan? Bagaimana lagi, Waska? Percuma saja aku berteriak-teriak karena orang-orang sudah tidak punya telinga. Berpikir, Waska, berpikir. Percuma saja aku berpikir karena orang-orang sudah tidak mau lagi menerima pikiran orang lain. Berdoa, Waska, berdoa. Percuma saja aku berdoa karena Tuhan tidak mau lagi menerima keluhanku. Lebih baik aku diam dalam mimpi-mimpiku. Diam bagai batu, aku memang batu. Batu hitam yang angkuh, aku harus menjadi angkuh. Karena semua orang telah menjadi musuh. Akan tiba saatnya aku harus mengatakan tidak kepada semua. Terlebih-lebih kepada orang-orang yang sudah menganggapku sebagai orang tanpa daya upaya, tua dan penyakitan. Akan kubuktikan kepada mereka semua bahwa aku adalah seorang Waska. Seorang manusia yang berantakan, tapi masih punya pikiran. Akan kujelaskan kepada mereka semua bahwa aku adalah seorang manusia yang terseret oleh zaman dan peradaban yang edan. Namun, aku tetap masih punya perasaan, punya hati nurani, punya perasaan sakit yang sama seperti orang-orang lainnya, punya dendam yang sama. Oh, dendam yang tiada akhirnya, mengepul panas di ubun-ubunku, membakar sekujur tubuhku yang hitam berkarat. Istirahatlah, Waska, kau begitu lelah, tidurlah. Siapa bilang aku lelah? Aku tidak lelah dan aku tidak butuh tidur. Yang kubutuhkan hanya mimpi. Mimpi-mimpi itu, mimpi sunyi yang indah yang membangkitkan gairah hidupku. Dan bintang-bintang berada di tanganku. Ku genggam ia. Ya, aku harus mendapatkannya. Belum terlambat. Ya, belum terlambat. Hari masih malam. Masih banyak yang harus kurai, bangsat. Mereka mengunyah-ngunyah dagingku. Mereka menghisap darahku. Lintah, mereka masih saja lapar. Oh, kebiadaban mana lagi yang harus kusaksikan? Begitu banyak binatang-binatang di sekitarku. Binatang mahal, terpelihara,
tapi buasnya minta ampun. Kau harus lebih puas dari mereka, Waska. Tunjukkan kepuasanmu, tunjukkan taringmu, tunjukkan matamu yang merah menyala-nyala. Ayo, tunjukkan, Waska. Ya Tuhan, pandanganku begitu gelap, sekujur tubuhku demam, pori-poriku seakan tersumbat, darah menggelenggak naik ke atas kepala, pandangan mataku meremang, kepalaku seakan mau copot, tubuhku terasa kaku dan berat, lidahku, kenapa lidahku menjadi keluh? Bertahanlah, Waska, kau harus bertahan, dukamu adalah duka semesta, bangkitlah, Waska, ayo bangkit, ya, aku harus bangkit, aku harus berdiri, aku harus berjalan, aku harus tetap bertahan. Akan kubuktikan bahwa aku adalah seorang Waska. Berdirilah, Waska, ayo berdiri. Kau harus berdiri di atas kakimu sendiri. Ya, aku harus berdiri. Ayo kakiku, berjalanlah. Aku harus menembus kekalahanku. Aku harus membayar hutang-hutangku kepada kehidupan ini. Akan aku selesaikan semua persoalanku dan hidup ini. Waska, seluruh alam akan berkabung apabila kau menyerah. Maka bangkitlah, Waska. Ayo bangkitlah. Buktikan bahwa kau adalah seorang manusia baja. Buktikan bahwa kau adalah batu hitam yang angkuh. Ayo buktikan, Waska. Bangsat, aku masih tetap seorang Waska. Aku masih mampu bangkit. Aku masih bisa berdiri. Aku masih mampu berjalan. Ayo kakiku, berjalanlah kemana kau mau. Ayo kakiku, kau harus berjalan. Pergilah kemana kau mau. Mengembaralah ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke lembah-lembah, dan carilah mata air yang sejuk untuk membasuh kakimu yang lusuh, atau mengobati luka di sekujur tubuhku. Oh, betapa sejuknya mata air itu menyentuh kepalaku yang lelah, sangat lelah. Ayo kakiku, berjalanlah, tumpulah segala rintangan. Oh, rupanya aku betul-betul sudah tua. Aku lelah, ya Tuhan, sungguh. Aku sangat lelah, aku berat. Oh, tiba-tiba pandanganku menjadi gelap, begitu gelap. Aku seperti masuk ke dalam sebuah lorong yang gelap pekat. Waska, bertahanlah Waska. Semua itu hanya ilusi, Waska. Bukalah matamu, bukalah pikiranmu, bukalah pintu hatimu. Buktikan bahwa kau adalah seorang Waska. Aku sudah tiada lagi, Waska. Aku sudah sangat lelah, dan kini aku sedang sekarat. Sudahlah, Waska. Kau memang kalah, tapi kau tetap seorang Waska. Ya Tuhan, aku sangat lelah. Begitu besar penderitaan Waska, begitu besar keinginan Waska untuk hidup, untuk tetap bertahan menjadi seorang manusia. Sampai-sampai ia menitikkan air matanya. Begitu indah dan menyakitkan, sulit untuk dibayangkan. Nasibnya begitu mengenaskan. Ucapan-ucapannya, kata-katanya begitu simbolis, penuh kemarahan dan ketahanan. Tapi sampai pada akhirnya ia masih tetap punya pikiran, ia masih tetap punya perasaan. Sekarang saya akan panggil Semar! Waska! Semar! Waska! Semar! Waska! Seorang Waska tidak mau dikatakan sebagai seorang Waska lagi. Ia sudah menjadi seorang Semar. Seorang Waska tidak mau dikatakan sebagai seorang Semar, karena ia adalah seorang Waska. Semar adalah Semar. Seorang Waska adalah seorang Waska. Seorang Waska menginginkan menjadi seorang Semar. Seorang Waska tidak menginginkan menjadi seorang Semar. Kedua-duanya bisa ada dan kedua-duanya juga bisa tidak ada. Sedangkan saya adalah seorang sahabat Waska. Saya hanyalah seorang anak panggung yang telah lama ditinggalkan. Wajah kita adalah topeng